Baik, Bapak Ibu semua, saya juga nggak sabar ingin berlatih dengan beliau ini, seorang dosen ya, Dahli Ahmad MPD. Jadi sebelum saya memberikan room ini, kita lebih baik dulu perkenalan lebih dalam. Siapa sih narasumber kita pada malam hari ini? Kita akan membahas tentang aplikasi Android berbasis PowerPoint. Mudah-mudahan ini lebih mempererat silaturahmi kita. Pak Dahli Ahmad MPD ini juga kita juga baru ketemu ya. Beliau ini adalah guru dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum di MTS At-Taqwa 03 Bekasi. Dari 1987 sampai sekarang beliau ini. Kemudian beliau juga adalah sebagai dosen ya di STAI At-Taqwa Bekasi dari 2016 sampai sekarang. Kemudian saat ini beliau juga sebagai mentor School System and Quality C3 dari Kemitraan Pendidikan Indonesia Australia Jabar 2013 sampai 2012 yang pernah beliau lakukan. Kemudian hari ini beliau di pusat ya, pimpinan pusat IGI. Beliau adalah Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Ikatan Guru Indonesia Pusat tahun 2016 sampai sekarang. Jadi beliau ini juga mempunyai penghargaan sebagai guru berprestasi Kemenak tahun 2013. Kemudian beliau juga pernah pembimbing Young Change Maker Asoka Indonesia 2011 sampai 2013. Kemudian pernah juga menjadi guru pembaharu Asoka Indonesia tahun 2013 dan beliau juga pernah menjadi juara satu anugerah Aqua tahun 2012 kategori blogger. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar dengan beliau bagaimana kita semudah kita bagaimana membuat aplikasi Android itu berbasis PowerPoint ya. Tentunya PowerPoint ini sangat mudah kita operasikan yang selama ini kita ketahui. Baik, Bapak Ibu, saya nggak sabar juga dengan bertemu dengan beliau dan belajar bersama dengan beliau. Dan mohon sekali lagi kerjasamanya, jika ada pertanyaan, tolong di chat saja di room. Kemudian mohon sekali lagi di mute jika tidak berkepentingan dalam hal berbicara. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Baik, kepada Pak Dahli Ahmad MPD, waktu sudah tepat, room ini kami persilakan. Terima kasih Pak Jarnawi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati teman-teman pengurus Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bengkulu. Sahabat saya baru kenal juga nih, saya kenal Mr. Jarnawi. Luar biasa prestasinya, alhamdulillah malam ini bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Bapak Ibu peserta pelatihan Ikatan Guru Indonesia bersama JSDI, alhamdulillah hari ini kita sama-sama diberikan nikmat sehat sehingga kita sama-sama dapat ikut kegiatan ini, menjalankan salah satu kewajiban kita menuntut ilmu. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu, izin sebelum mulai saya share screen. Ada sedikit tayangan pembuka. Pak Dahli. Ya. Baru desktop kelihatan. Oh. Sudah muncul, Pak? Belum. Share screen-nya udah? Belum, baru desktop.
Saya stop dulu ya. Ya, stop dulu. Stop. Share screen-nya, share Ya, screen desktop. ulang. Sudah muncul, Pak? Oke, muncul, Pak. Oke, muncul, Pak. Oke. Ya. PowerPoint ya. 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 Muncul ya, Pak? Siap, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, menambahkan informasi dari Pak Jarnawi yang tadi sudah disampaikan. Perkenalkan, saya Dahli Ahmad. Tadi sudah disampaikan, saya guru di MTS Atakwa 3. Saya juga ngajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Atakwa. Kemudian saya juga pengurus di Ikatan Guru Indonesia, dan terakhir saya pengurus di CSDI. Oke, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar bagaimana kita membuat aplikasi Android menggunakan PowerPoint. Aplikasi yang akan kita gunakan ada 3, Bapak Ibu sekalian. Ini aplikasinya. Yang pertama, kita akan menggunakan PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Kita sama-sama tahu, saya pikir hampir semua guru ini sudah sangat akrab dengan aplikasi ini. Di antara kita juga mungkin sudah banyak yang banyak punya file-file materi kita mengajar menggunakan aplikasi ini, sehingga ketika akan kita ubah menjadi aplikasi Android misalnya atau dalam format yang lain, itu akan memudahkan kita karena pada dasarnya kita sudah punya. Nah, malam ini kita akan praktekkan bagaimana kita mendesain untuk kepentingan itu. Kemudian yang aplikasi yang kedua, kalau sudah siap HTML tersebut kita ubah. Sekalian, 2 aplikasi ini sudah mudah-mudahan sudah diinstal di di laptop dan PC Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ketika kita praktekkan sama-sama atau setelah pelatihan ini ada pendampingan untuk membuat produk sampai semua peserta berhasil membuat minimal 1 aplikasi Android, kita sudah tidak ada kendala lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar itu kita akan langsung mulai praktek. Bapak Ibu yang ingin ikut langsung praktek pada saat ini, aset-asetnya sudah saya berikan ke panitia. Mudah-mudahan sudah Bapak Ibu download. Kalau belum, mungkin tinggal Bapak Ibu download, sehingga ketika ini dipraktekkan kita sama-sama, Bapak Ibu bisa ikut sama-sama praktek. Pak Jarnawi, izin bisa kita langsung mulai, Pak? Silakan, Pak Dan. Ya, silakan, Pak Dan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai praktek. Tapi sebelum itu, saya akan kasih gambaran kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti seperti apa sih output dari pertemuan kita malam hari ini? Saya buka 1 file lagi, PowerPoint. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih yang tadi ya? Berarti ini harus saya stop dulu share screen-nya. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Sudah muncul, Mister? Sudah. Oke, udah, Pak. Yang warna merah? Oke, udah, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini PowerPoint yang desainnya, ukuran slide-nya itu kita sesuaikan dengan
ukuran handphone. Nanti yang akan kita praktekkan kurang lebih seperti ini untuk malam ini. Tapi nanti berikutnya ketika praktek Bapak Ibu sekalian untuk membuat aplikasi sesuai mata pelajarannya tinggal disesuaikan desainnya seperti apa, backgroundnya seperti apa itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Saya akan coba jalankan ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau di aplikasi ini biasanya cover halaman pertama dari aplikasi. Nah, di halaman cover ini itu sudah kita berikan satu tombol masuk yang sudah kita linkkan ke menu utama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita klik ini, kalau saya klik, maka dia akan masuk ke menu utama. Nah, ini nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu sekalian. Di menu utama ini ada kompetensi, kemudian ada materi, ada evaluasi, referensi, mungkin referensi yang kita gunakan ketika kita membuat aplikasi ini termasuk bahan-bahannya, misalnya dari buku apa, kalau kita ambil dari internet dari mana. Kemudian di aplikasi ini gambar-gambar, video, tool dan lain-lain, misalnya kita download dari web tertentu misalnya tinggal kita masukkan. Kemudian author ini tentang penulis, kemudian yang about apps aplikasi ini gimana cara mengoperasikannya misalnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di luar tombol-tombol menu ini di bawah juga kita berikan tombol. Ini ada tombol home, kemudian ada tombol previous slide, ada tombol next slide. Nah, tombol-tombol ini sudah kita linkkan, ini juga sudah kita linkkan. Nanti ketika tombol home ini kita klik, dia akan kembali ke menu utama tadi. Kemudian kalau yang previous slide, kalau ini kita klik, maka dia akan ke halaman atau slide sebelumnya. Sementara untuk next slide, kalau ini kita klik, maka dia akan ke slide berikutnya. Kita coba, misalnya saya akan klik tombol home, dia akan kembali ke menu utama, ke cover tadi ya, ke halaman pertama. Seperti ini Bapak Ibu, saya klik lagi, kita masuk. Nah, kemudian ini adalah tombol-tombol yang mengarah ke, kalau tombol kompetensi dasar berarti nanti akan mengarah ke slide kompetensi dasar. Yang materi juga sama. Kita coba, saya klik ini, kita klik, nah maka dia mengarah ke ini, slide kompetensi dasar. Nah, nanti tinggal kita isi sesuai mata pelajaran yang kita ampu. Nah, kemudian kalau di slide sebelumnya itu tombol navigasinya ada 3, ada home, ada previous, ada next slide. Di halaman berikutnya di isi ini ada satu tombol lagi. Di bagian atas ini ada tombol menu, ini yang garis 3, ini tombol menu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau kita klik dia akan, ketika kita klik dia akan mengarah ke menu utama tadi gitu. Kalau yang ini tadi ke cover, yang paling pertama. Kalau tombol yang ini, yang atas ini tombol menu ini dia akan mengarah ke menu utama. Saya klik, sorry, bentar Bapak Ibu, ininya muncul. Nah, dia akan kembali ke sini. Nah, saya coba misalnya klik tombol materi. Nah, ini masuk ke slide materi. Kita coba tombol yang bawah, Bapak Ibu. Lalu saya naik. Ini kita berada di tombol materi. Materi itu berarti di materi pertama, di materi halaman pertama. Saya coba klik next, tombol next slide. Maka dia akan berubah masuk ke slide materi 2. Saya klik lagi ketiga, kemudian saya klik lagi keempat dan seterusnya. Nanti berapa jumlah slide materi yang kita butuhkan, kita lihat aja kebutuhan dari materi yang akan kita sampaikan kepada siswa-siswa kita. Nah, tombol ini juga sama Bapak Ibu, tombol previous juga sama. Kalau kita klik dia akan mundur satu slide ke belakang. Sekarang kedua. Gitu. Cara buatnya. Ya, nanti akan kita praktekkan cara membuatnya Bapak Ibu sekalian. Oke, yang ini sama semuanya Bapak Ibu. Yang evaluasi sama, kemudian yang itu sama. Oke Bapak Ibu sekalian, itu sekedar gambaran
apa yang akan kita praktekkan pada malam hari ini. Mr. Yarnawi nanti akan memandu Bapak Ibu juga, dan mohon kalau misalnya ada hal yang keliru atau ada sesuatu yang gambar tidak terlihat, suara saya tidak terdengar, tolong diinformasikan. Oke, siap. Oke, Oke, siap. Ya. Bapak Ibu sekalian, Tolong mut, gimana Bu? tolong mut. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai praktek ya. Kita akan mulai praktek. Kita mulai dari menu file, kemudian kita pilih new untuk membuat file baru, kemudian pilih blank presentation. Klik ini. Oke, munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ini masih tampilan slide standar ya, yang biasa kita temukan. Nah, sesungguhnya untuk membuat aplikasi ini bisa ada dua pilihan. Bisa yang landscape seperti ini, juga bisa kita buat kalau kita mau. Tapi untuk kali ini, untuk pertemuan kali ini, kita akan membuat aplikasi ini, mendesain PowerPoint ini yang bentuknya portrait, yang mirip dengan posisi handphone berdiri. Oke, akan kita ubah. Kita pilih menu desain. Jadi di atas ini di daftar menu ada file, kemudian ada home, ada insert, ada desain. Bapak Ibu klik desain. Pilih desain, akan muncul seperti ini submenunya. Di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, ini ada tombol slide size. Klik ini. Nah, ini yang biasa kita temukan, yang standar 4:3, kemudian yang widescreen 16:9. Belum muncul. Oh, belum muncul? Iya. Belum. Yang Posisinya tadi. Oh, posisinya masih yang tadi. Oh, oke. Iya, Saya stop. Ya, saya stop screen dulu. Kita mulai dari awal ya. Izin Pak. Ya. Untuk nanti peserta yang lain Pak, kalau bisa di unmute kan aja agar nanti lebih fokus ke Bapak suaranya. Itu yang pertama. Tuh. Memang tergantung dari gangguan sinyal kawan-kawan nanti mungkin. Saya tadi terlihat tadi kok, tadi materi apa screen-nya tadi saya terlihat semua kok. Oke. Bapak Ibu kita lanjut ya. Sebentar saya share screen dulu. Muncul Bapak Ibu? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Bapak Ibu, kadang memang begini. Di saya lancar jalan, mungkin sebagian peserta di laptopnya dan di handphonenya itu tidak jalan. Problemnya rata-rata sih karena soal sinyal ya. Tapi ini direkam ya, Mister? Ya, Jadwali ada direkam, direkam ya Pak? Ya, Ya. nanti kalau misalnya itu pasti akan ada rekamannya dan insya Allah rekamannya lancar. Oke Bapak Ibu, perlu saya ulang, kita mulai dari file, kemudian kita pilih new untuk membuat file baru, kemudian kita pilih blank presentation. Muncul ya Bapak Ibu? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Muncul, Ya. Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, slide ini akan kita ubah ukurannya mengikuti ukuran handphone. Cara mengubahnya melalui menu desain. Jadi di atas ini yang menu ini daftar menu, ada file, ada home, ada insert, ada desain. Klik desain. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol slide size, klik. Kemudian pilih custom slide size. Klik ini. Oke, kemudian di slide size 4-nya Bapak Ibu pilih yang ini, on screen dalam kurung 16:9. Klik ini, kemudian karena kita akan membuat aplikasi yang seperti posisi handphone berdiri, maka kita pilih portrait, kemudian ini juga kita pilih portrait. Oke, klik OK, kita pilih maximize. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini bentuknya yang akan kita desain seperti ini, sama ya dengan yang tadi saya demokan. Nah Bapak Ibu, ini settingnya akan kita ubah sebentar, layoutnya maksudnya layoutnya akan kita ubah dari home, kemudian ini kita pilih layout, klik layout, kita menggunakan yang ini aja,
title only, yang hanya judul saja. Karena nanti isinya akan kita desain sendiri. Klik ini. Di slide pertama ini misalnya saya kasih nama cover. Oke. Ini untuk penanda nanti supaya ketika membuat link kita tidak keliru. Kemudian ini saya saya pindah posisinya, saya simpan di sini. Oke. Nah, sekarang Ada link. slide ini. Maaf Pak, pindah. Coba share desktop, Pak. Gimana, Pak? Share screen-nya itu gunakan desktop. Oh, model desktop. Oke. Coba diubah dulu. Saya ulang ya. Oke, saya stop dulu. Cari yang desktop share screen-nya. Desktop, bentar. Kalau yang nggak ada ya? Ada bacaan share desktop. Oh ya, oke. Share screen. Ya. Ada bacaan share screen. Yang lainnya dianmutkan Pak. Itu tukarannya. Sudah muncul, Pak? Muncul. Oh, oke. Itu nih kameranya. Sudah oke ya, sudah muncul, kita lanjut ya. Oke, Pak. Bapak, Muncul. sampai sini sudah muncul, oke? Pak. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, sekarang yang pertama kita akan mendesain backgroundnya. Ini kan masih putih nih. Kita desain backgroundnya. Mana? Klik kanan. Belum muncul, Pak. Halo? Belum muncul? Belum muncul, Pak. Tapi suaranya dan suaranya peserta tuh Pak. Di-unmute-kan aja Pak Penitia. Pak Jarnawi boleh dibantu di unmute, Pak, peserta, Pak. Ya, di melalui host saja Pak Jarnawi. Saya ulang ya, Bapak Ibu. Desktop, kok nggak ada ya? Muncul, Pak. Silakan, Pak, lanjut, Pak. Silakan Pak Dahli. Iya, bentar, Pak. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Sudah muncul ya ini ya? Sudah. Oke. Ini masih putih, Bapak Ibu. Slide-nya kita akan desain. Caranya klik kanan. Kemudian kita pilih di bawahnya ada format background. Jadi kita akan memformat latar belakang dari slide ini. Saya klik ini. Kemudian di sebelah kanannya dia akan muncul menu format background. Bapak Ibu pilih yang ini, picture and texture fill. Klik ini, dia otomatis akan muncul seperti ini. Kenapa? Karena sudah disediakan oleh PowerPoint, oleh Microsoft. Nah, tetapi kita tidak menggunakan ini. Kita menggunakan background yang sudah kita siapkan, yang sudah saya bagikan. Caranya, pilih ini, insert, klik. Kemudian from file. Ya. Nah, kemudian saya sudah siapkan ini ada cover. Klik ini, kemudian insert. Oke. Sorry. Ini untuk yang pertama ya. Sorry. Bentar Bapak Ibu. Kita ulang. Insert, kemudian
File. Nah, kita pilih yang background. Sorry, ini buat yang pertama. Kita pilih background. Oke. Nah, nanti backgroundnya akan seperti ini. Background dari slide kita. Nah, pertanyaannya, apakah background ini hanya kita gunakan di slide pertama atau di semua slide? Kalau kita menginginkan di semua slide, di bawah ini ada pilihan apply to all. Klik ini supaya setiap slide atau semua slide yang kita gunakan itu backgroundnya ini. Klik ini. Oke, sudah. Kita coba sekarang new slide. Oh, kita tambah slide baru yang kedua. Backgroundnya sama Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke slide pertama. Di slide pertama ini akan kita bikin berbeda dari slide-slide yang lain karena dia cover. Oleh karena itu di sini akan kita insert gambar aja. Kita insert, kita masukkan gambar lain supaya ada pembeda antara cover dengan slide-slide berikutnya. Caranya klik insert, kemudian picture, kemudian this device. Ya, kita pilih foldernya. Nah, kita menggunakan yang ini. File yang sudah saya bagikan ada cover, klik ini. Oke. Nah, ini apa bedanya? Bedanya ini ada backgroundnya, kemudian saya sudah tuliskan juga pendidikan kewarganegaraan. Kenapa? Karena kebetulan saya ngajar PKN, ini nuansanya saya buat merah dan ini covernya saya buat sedikit berbeda dari background slide yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sudah pas. Nah, berikutnya karena ini jadi cover, tinggal kita masukkan misalnya. Saya ngajar PKN, oh nggak lengkap kalau misalnya nggak ada logo Garuda Pancasila misalnya. Saya insert gambar itu misalnya, kemudian saya klik ini, kita perkecil, ya saya posisikan di atas ini. Oke, berikutnya di bawah misalnya saya menginginkan ada logo sekolah saya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih logo sekolahnya masing-masing atau logo Pemda. Atau di sini juga saya sudah siapkan yang ngajar di madrasah ada logo Kemenag, yang di Kemendikbud ada logo Tuturi, atau mau pakai logo sendiri juga boleh. Saya sebagai contoh saya menggunakan logo sekolah saya. Oke. Oke. Nah, berikutnya di bawahnya mungkin biasanya kita menulis nama sekolah atau nama kita atau ada teks-teks lain misalnya atau subjudul atau materi dari aplikasi kita ini, materi yang akan kita sampaikan. Tinggal kita insert teks. Caranya insert, ya, dari menu insert, klik menu insert, kemudian pilih ini text box. Kita taruh di sini. Saya akan menulis misalnya di sini nama sekolah saya MTS. Takwa 3 kasih. Taruh di sini misalnya, Bapak Ibu. Ya cukup misalnya untuk apa yang akan kita tulis dan kita desain di sini, tinggal kita masukkan satu tombol yaitu tombol masuk. Tadi di dalam contoh yang saya demokan ada tombol masuk, kita insert, kemudian picture, kemudian this device. Kita cari tombol masuk. Ini dia tombolnya, klik ini, kemudian insert. Oke, kita posisikan di bawah. Kita perbesar sedikit. Ya, mungkin segini cukup. Oke, Bapak Ibu, cover sudah selesai. Selanjutnya kita akan mendesain Pak Dalih, minta diulang yang tombol masuk nih Pak. Oh, yang ini Pak? Iya. Oke, kita ulang. Saya hapus, Bapak Ibu. Prosedurnya sama dengan ketika kita menginsert gambar. Karena itu filenya memang file gambar. Klik insert, kemudian picture, kemudian this device, pilih tombolnya. Klik ini, klik insert. Ya, kemudian kita posisikan di bawah sini. Saya perbesar sedikit. Oke. Oke, thank you Pak. Ya, siap.
Oke, Bapak Ibu, berikutnya kita akan kita masuk ke slide 2. Slide 2 ini kita kasih mungkin tombol masuknya itu ada satu bisa dibuat sendiri. Memang maksudnya kita buat sendiri gitu ya, Bu? iya. Ya, bisa. Ini kan karena waktu kita terbatas, gini aja mungkin karena waktu kita terbatas, saya sudah siapkan itu supaya semua tahapan bisa kita jalankan malam ini. Nanti akan saya coba buatkan tutorial bagaimana kita membuat tombol yang kita buat sendiri. Tombol masuk misalnya, kemudian tadi tombol menu, tombol home, kemudian tombol next, tombol previous dan lain-lain. Gitu maksudnya ya Bu ya? Tapi kalau Iya Pak. apakah bisa diklik? Ya, nanti akan kita, kalau kita bikin sendiri apakah bisa diklik? Bisa, asal kita kasih hyperlink. Gimana caranya nanti kita praktekkan Bapak Ibu. Saya lanjut ya, Ibu. Lanjut Pak. Oke, ini di slide kedua menu utama. Menu utama itu tadi yang memuat ada tombol kompetensi dasar, materi, evaluasi dan lain-lain. Nah, ini juga tombol-tombolnya sesungguhnya bisa kita buat sendiri. Tapi kalau kita praktekkan malam ini buat satu-satu mungkin akan ya. Nanti akan saya coba buatkan tutorial bagaimana membuat tombol-tombol itu ya Bapak Ibu. Nanti kan selainnya masih ada kelas di Microsoft Teams ya. Sampai Bapak Ibu menghasilkan produk aplikasi ini. Oke, kita masukkan dulu gambar-gambar untuk tombol menu. Saya insert. Ini tombol-tombolnya Bapak Ibu ada buat aplikasi, kemudian author, kemudian evaluasi, ada kompetensi dasar, ada materi, ada referensi. Kita insert. Ya, ini adalah tombol-tombol yang barusan kita masukkan. Ukurannya sepertinya masih kurang pas, kita sedikit perbesar. Ya, mungkin seperti ini. Cukup Bapak Ibu. Oke, sekarang kita atur posisinya. Materi di mana? Di kedua. Kompetensi dasar pertama. Kemudian evaluasi setelah materi biasanya. Referensi di bawahnya. Kemudian author buat aplikasi. Kira-kira susunannya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sekalian, tombol-tombol ini susunannya masih belum rata nih. Kalau kita ratain manual sih bisa nih, misalnya satu, kemudian kita geser, tapi bisa jadi nanti tidak terlalu sempurna ratanya. Kemudian jarak antar satu tombol dengan tombol berikutnya juga belum tentu pas. Nah, ada cara supaya dia rata betul, kemudian jarak antar tombolnya juga sama. Ya, caranya Bapak Ibu begini, ini kita seleksi semuanya. Cara menyeleksinya bisa klik satu, tekan tombol CTRL, tahan, kemudian klik semua. Tuh, sehingga semua terseleksi. Atau kita klik mouse, kemudian kita drag dan ini sudah terpilih semua. Nah, bagaimana cara meratakan ini Bapak Ibu sekalian? Di sebelah kanan ini ada tombol ini nih. Klik, kemudian pilih Align Center. Line center ini supaya posisinya rata kiri kanan. Jadi dia ada posisinya di tengah-tengah. Ya klik. Oh, sekarang posisi kiri kanannya sudah rata Bapak Ibu. Tinggal kita geser ke tengah. Kemudian ini jarak antar satu tombol dengan tombol lainnya masih belum sama. Nah, ini bisa kita atur juga supaya sama. Klik ini lagi. Kemudian pilih ini, distribute vertikal. Kita distribusikan secara vertikal. Kita klik, maka semuanya jarak antar satu tombol dengan tombol lainnya itu sudah sama persis. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya akan kita insert tombol home, tombol next slide, kemudian tombol previous slide. Caranya sama, insert, kemudian picture, this device, kemudian kita pilih, ini ada tombol home, kemudian ada tombol next, ada tombol previous. Kita insert. Oke.
Saya gedein sedikit biar terlihat. Ya. Geser ke bawah Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi di contoh ini posisinya ada di sini, kemudian next ada di sini, kemudian tombol home ada di sini. Itulah kurang lebih ya. Oke, nah tadi ada pertanyaan, kalau kita bikin sendiri, ketika diklik bisa muncul nggak gitu? Bikin sendiri atau yang sudah ada bisa muncul atau bisa berpindah kalau tombol itu kita kasih link Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan praktekkan ini tombol-tombolnya sudah ada, tinggal tombol-tombol ini kita buat linknya. Gitu. Yang pertama, tadi kita di cover sudah ada satu tombol tapi belum kita berikan link, kita ke slide 1 dulu ke cover. Ini akan kita berikan linknya. Nanti akan kita arahkan ke slide berikutnya, yaitu ke slide yang ini, slide menu utama. Oke, cara membuat linknya, Bapak Ibu klik tombolnya, klik ini tombol masuk, saya klik, kemudian pilih insert. Nah, di submenu insert ada submenu namanya action, lambangnya bintang seperti ini. Bapak Ibu klik ini. Klik, oke. Nah, pilihannya yang ini, mouse click. Ketika mouse click, terus hyperlink to-nya kita tentukan. Hyperlink to itu maksudnya ketika ini nanti kita klik, dia akan kemana larinya link ini. Pilih klik, ya kita klikkan. Kemudian karena tombol ini akan kita arahkan ke slide berikutnya, maka yang harus kita pilih adalah next slide. Jadi nanti otomatis dia akan mengarah ke slide berikutnya. Oke, itu yang pertama linknya. Yang kedua, apakah ketika tombol ini kita klik, dia akan ada musiknya, akan berbunyi atau tidak? Kalau tadi contohnya saya kasih musik. Gimana cara memberikan musik? Klik ini, play sound. Kemudian klik ini, pilih musiknya. Saya pakai ini. Coba pakai klik, kemudian klik OK. Nah, Bapak Ibu, tombol ini sudah kita berikan link. Sehingga nanti ketika kita jalankan, kemudian kita klik, dia akan mengikuti kemana tadi link itu kita arahkan. Kita coba, kita praktekkan, saya akan jalankan. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon perhatikan ini tombol mouse. Saya ini bentuknya panah ya, anak panah. Nah, anak panah ini kita arahkan kemanapun, dia tetap menjadi anak panah. Saya arahkan ke gambar Garuda, Pancasila, masih tetap anak panah. Kemudian ke sini sama, ke sini sama. Tapi ketika kita arahkan ke tombol masuk, dia berubah menjadi seperti gambar tangan, gambar telunjuk. Artinya apa? Artinya bahwa tombol ini ada linknya, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke. Kenapa dia begitu? Karena tadi sudah kita kasih link. Tadi kita melingkannya ke next slide, ke halaman selanjutnya atau ke slide selanjutnya, yaitu slide menu. Kita coba. Oh, saya klik, ada bunyi klik dan dia mengarah ke sini, Bapak Ibu. Oke, itu berikutnya kita akan memberikan link dari tombol yang di bawah ini, Bapak Ibu. Kita akan berikan link tombol home. Tombol home ini nanti ketika akan diklik, dia akan mengarah ke cover, ke halaman pertama. Kita klik ini, kemudian sama prosedurnya seperti tadi, klik ke insert, dari insert ke action. Klik action, kemudian hyperlink to-nya, klik ini. Ya, Bapak Ibu pilih ini, ke slide. Nanti akan muncul di slide ada apa aja yang udah kita buat. Oh, yang ada ini cover. Karena kita akan mengarahkan ke sini, maka pilih cover. Oke, kemudian klik OK. Ya, ini musiknya juga sama, kita pakai klik OK. Berikutnya tombol previous slide. Yang ini kita klik, kemudian sama dari insert kita ke action.
dan kemudian hyperlink to-nya ini mau kemana? Karena ini tombol previous slide, maka kita pilihnya adalah previous slide. Hingga nanti ketika tombol ini kita klik, maka akan mundur satu slide ke belakang. Ya. Kita kasih musik sama play sound-nya, kita pilih klik juga deh. Oke. Dan berikutnya tombol next slide. Kita klik tombolnya dari menu insert, kemudian ke action. Ya, hyperlink to-nya berarti kita pilih ini Bapak Ibu, next slide, karena ini adalah tombol next slide. Oke. Sama kita kasih musik juga. Kemudian klik. Kita klik. Oke. Ya, Bapak Ibu, 3 tombol ini sudah kita kasih link. Ini ke home, ini previous slide, ini next slide. Kita coba apakah ini benar jalan atau enggak. Saya ke previous, kemudian kita klik tombol ini, tombol home. Tadi tombol home ini ketika kita klik akan kita arahkan ke cover, ke halaman utama kita tadi pertama. Oh, seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Kita klik lagi masuk, maka dia kembali seperti ini. Ini juga sama, kalau kita klik dia akan mundur satu slide ke belakang. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ini sudah ada linknya, tinggal kita buat link ini. Tapi sebelum kita menyiapkan atau membuat link ini, harus kita siapkan dulu slide-nya supaya nanti kita ketika kita linkkan ada tujuannya, mau kemana nih, ke slide yang mana akan kita arahkan link-link dari tombol ini. Oke, saya tambah slide dulu satu. Saya tambah slide satu, kemudian tombol yang ini saya copy Bapak Ibu. Saya klik. Ya. Kita copy, kemudian kita paste di slide ketiga. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, di tombol ketiga ini kita lihat setelah menu utama tombol ketiga slide ketiga yaitu kompetensi. Ini kita ketik dulu kompetensi. Biar jelas. Kita gedein deh dikit. Biar jelas. Oke, ini kompetensi ya, biar jelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide ketiga dan seterusnya diisi, kita butuh satu tombol lagi, tombol navigasi lagi, untuk mengarahkan dari setiap slide untuk kita arahkan ke sini, ke menu utama. Jadi misalnya dari kompetensi dasar ada beberapa slide, kemudian kita kepengen ke menu utama ini untuk masuk ke materi, itu harus kita buatkan satu tombol lagi yaitu tombol menu. Kita masukkan gambarnya, klik insert, sama seperti tombol-tombol yang lain Bapak Ibu. Kemudian picture, kemudian this device, kemudian kita pilih ini tombol menu button. Oke. Ini tombolnya kita taruh di atas deh. Ini nanti pada prakteknya Bapak Ibu bebas ya, terserah mau diposisikan di mana. Itu soal selera lah. Ini saya kasih contoh di atas. Oke, jadi tombol menunya ada di atas sini Bapak Ibu sekalian. Sesuai contoh yang tadi saya demokan. Ya, ini kita kasih link. Kita kasih link, klik tombolnya. Kemudian insert, sama dengan yang tombol-tombol yang lain. Kemudian action. Pilih hyperlink to-nya, kita pilih slide, kemudian ke menu utama. Artinya tombol itu ketika diklik nanti akan kita arahkan ke sini, ke menu utama. Klik OK, kemudian play sound-nya, kita samain aja semua. Oke, klik. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide untuk kompetensi sudah. Berikutnya kita akan siapkan slide untuk materi. Ini kita duplikat aja. Saya duplikat, kemudian saya ganti namanya menjadi materi.
butuh berapa banyak materi misalnya. Oh, materi saya nggak terlalu panjang karena hanya poin-poinnya saja misalnya nanti di penjelasan. Nah, kalau kita presentasi, tapi kalau di aplikasi sedapat mungkin semua informasi kita sampaikan di sini supaya nanti siswa bisa belajar sendiri. Sebagai contoh misalnya kita buat berapa ya? 3 atau 5 lah misalnya. Kita duplikat, klik kanan, duplikat. Ini kita namain materi 2 misalnya, sorry. Kemudian ini kita duplikat lagi, kita ganti 3, kita duplikat lagi, ini 4, kita duplikat lagi, ini 5. Oke, berikutnya setelah itu tadi suaranya nggak kedengeran Pak, kurang keras suaranya. Oh, sudah jelas Pak? Halo Pak? Lanjut Pak. Oh, oke. Ya, berikutnya ini tombol evaluasi tadi 5 sudah 4, 5. Ini kita duplikat lagi Bapak Ibu. Ya, kita ganti ini tombol evaluasi. Evaluasi. Kemudian ini kita duplikat lagi, klik kanan. Setelah evaluasi tadi, evaluasi referensi ya. Referensi kita ganti. Oke, setelah referensi kita duplikat lagi, ini kita ganti author. Yang terakhir adalah about aplikasi. Benarkah? Oh, ini salah. Nah, yang ini yang terakhir adalah oke. Bapak Ibu sekalian, anggap misalnya kompetensi dasarnya sudah kita isi, kemudian materinya mulai dari slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, kemudian slide 5, kemudian evaluasinya udah kita buat, kemudian referensi, data kita termasuk tentang aplikasi ini sudah kita buat. Nah, tinggal kita atur link dari menu utama ini. Prosedurnya sama Bapak Ibu sekalian, sama dengan yang tadi. Kita klik ini, kita klik, kemudian dari menu insert kita pilih action, kemudian hyperlink to-nya kita pilih slide. Nah, tombol ini kemana? Ke kompetensi dasar, karena tadi tombolnya tombol kompetensi dasar. Kompetensi dasar, ya nanti akan ke sini. Klik OK. Kemudian sama kita kasih musik, klik aja deh. Biar sama semuanya. Klik OK. Ya, berikutnya tombol materi. Tombol materi kita klik, kemudian dari menu insert sama reaction, kemudian hyperlink to-nya kita ke file, ke slide, sorry. Ya, kemudian ke materi. Ini materi Bapak Ibu, klik OK, sama kemudian kita kasih musik. Oke, berikutnya evaluasi. Kita action, pilih action, kemudian pilih slide, sama ya semuanya ini, ke evaluasi yang ini. Klik OK, kemudian ini kita pilih sama klik. Oke. Berikutnya referensi. Klik, kemudian kita pilih sama seperti tadi, ke slide, ke referensi. Musiknya kita kasih klik. Berikutnya tombol author, sama kita ke action. Ini sama semua ya Bapak Ibu prosedurnya, jadi tinggal kita ulang-ulang aja. Yang paling penting adalah ini mengarahkannya, jadi tombol ini kita arahkan ke mana. Oke, sama kita kasih musik juga. Dan yang terakhir ini tombol
about aplikasi. Oke, kemudian kita pilih hyperlink nya ke slide about. Oke, kita kasih musik. Oke, selesai semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita coba tes apakah tombol-tombol ini bisa jalan. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu tadi, kalau kita bikin sendiri, bisa nggak tombolnya kita bikin sendiri? Bisa mengarah nggak? Nah, bisa dengan catatan tadi, prosedurnya seperti ini. Jadi tombolnya kita klik, kemudian kita masukkan linknya dan kita arahkan, dia akan kita arahkan kemana ketika diklik nantinya. Oke, Bapak Ibu, saya slideshow ini. Oke, kita masuk ke sini. Bunyinya klik sama kita masuk ke kompetensi dasar. Masuk kompetensi dasar. Kemudian saya kembali ke home. Oke, kita ke materi. Ini masuk materi. Kalau saya klik tombol ini next, maka dia akan ke materi 2. Kalau saya klik berikutnya dia ke materi 3, next slide. Berikutnya ke-4, berikutnya ke-5. Gitu juga kalau saya klik tombol ini, previous, dia akan kembali ke belakang. Materi 4, saya klik lagi materi 3, saya klik lagi materi 2, materi 1 dan terusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang di atas ini adalah tombol menu yang kalau kita dimanapun ketika kita klik itu maka kita akan kembali ke menu utama gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mendesain PowerPoint-nya kita anggap cukup. Kira-kira seperti itu. Tinggal nanti Bapak Ibu modelnya mau seperti apa, desainnya seperti apa, background-nya mau dibuat bagaimana, silakan dikreasikan sesuai selera, kemudian mungkin juga akan disesuaikan dengan tema dari materi atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Pak, boleh sebelum kita masuk, ya, sebelum kita masuk ke berikutnya, kita akan, ini sudah jadi file PPT ya Bapak Ibu. Nanti proses berikutnya, file PPT ini akan kita ubah menjadi HTML5 menggunakan iSpring. Kemudian nanti dari HTML5 akan kita ubah menjadi APK menggunakan Web2 APK. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau ditanya? Saya tanya boleh Pak? Baik, silakan Pak Fauzan. Oke. Ini saya tanya dulu ya. Yang pertama. Tadi kan sudah kan ukurannya ya 16:9. Nah, apakah di inti itu bisa otomatis kan dengan perangkat gadget yang akan digunakan? Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, untuk font yang di ukuran standarnya berapa? Ataukah nanti itu bisa zoom in dan di gitu aja Pak. Dua aja Pak. Oke, ya. Yang pertama, apakah ukuran slide yang kita buat ini akan pas dengan handphone, gitu ya Pak ya? Secara umum pas, tapi memang di beberapa gadget tidak pas banget. Misalnya saya menggunakan tab yang halamannya lebih lebar, itu di bagian kiri kanannya agak sedikit ini. Tapi nanti ketika kita mengatur ini Pak, ketika kita mengubah file ini menjadi APK, di aplikasi web saya itu APK itu ada pilihan apakah ini kita mau buat full screen, sehingga memungkinkan dia otomatis akan full screen gitu Pak. Kemudian tadi ukuran font ya, ukuran font maksudnya diisi materi yang akan kita sampaikan ya, gitu ya Pak? Ya Pak. Itu apakah bisa di zoom in? Ya Bapak Ibu sekali. Oke. Ya di aplikasi web saya itu APK, nanti juga ketika kita menentukan atau mengubah file ini menjadi APK, juga ada opsi yang harus kita pilih, apakah ada tombol zoom dan memungkinkan orang melakukan zoom atau enggak. Jadi opsinya di sana Pak.
Nah, tapi saran saya begini Bapak Ibu sekalian, ini kan pastinya nanti akan digunakan oleh siswa, oleh anak kita, kemudian oleh para pembaca, itu menggunakannya di handphone gitu ya, yang ya ukurannya kita tahulah seberapa besarnya handphone gitu ya. Silakan diatur aja, hurufnya mungkin terlalu kecil juga jangan, terlalu besar juga jangan gitu ya, karena kalau terlalu besar nanti kita akan sangat memakan slide yang banyak gitu kalau memang materi yang akan kita sampaikan banyak. Dan sarannya sih memang ini kalau bisa seperti kita membuat PowerPoint biasa gitu ya, tapi sedikit lebih panjang penjabarannya. Maksudnya tidak hanya poin-poin tertentu, karena ini akan dipakai untuk belajar mandiri oleh siswa Pak gitu. Jadi soal font disesuaikan, kita bisa bayangkanlah ketika kita menggunakan handphone seukuran berapa sih yang nyaman kita gunakan gitu ya, dengan jarak antara mata kita dengan handphone kan biasanya berapa meter gitu ya, itu bisa kita ukur Pak, gitu aja. Tapi soal tombol zoom itu nanti di aplikasi yang terakhir, website APK ada Pak pilihannya. Karena pernah coba ini ya download aplikasi seperti ini juga di Android ini saya zoom in tidak bisa ya. Dan ngetar bacaannya itu juga kurang begitu karena tidak bisa di zoom. Ini pakai fontnya berapa ini tahu? Ya. Pak. Nanti kita coba ya Pak, nanti saya share ini. Sampai jadi nanti di set kita share dipasang di Androidnya Bapak Ibu, dicoba ya gitu ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Besar kita lanjut. Gimana? Pertanyaan berikutnya. Silakan Bu Iwan. Mohon maaf sesuai dengan aturan bagi yang angkatan dahulu yang kami dahulukan. Silakan Lumban. Ada? Silakan. Halo. Lanjut ke Nurhaya. Silakan Bu Nurhaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tadi di awal saya agak salah. Saya minta barangkali bisa direview tentang pengaturannya ini Pak. Aturan slide. Makasih Pak. Oke Pak Mister, gimana dijelasin atau nanti kita lihat di rekamannya aja? Pak kalau yang ada kemudian saya share nanti. Kita akan share kan, letakkan di tim. Kita diulang lagi nanti. Oke, Bu Nurhaya ya. Baik, silakan Bu Echa. Ya Pak. Gini Pak, kalau dari materi kita mau linknya bisa nggak Pak? Mohon diulang Bu, agak kurang jelas. Ketika nanti ada slide materi. Kita ingin masukkan link itu Pak. Kalau Bu, suaranya agak putus-putus. Kenapa double ya suaranya? Ya. Ulang lagi Bu Echa pelan-pelan. Agak mantul. Oh. Nah, ketika suaranya. Pak. Atau dicek saja Bu kalau ya ditulis aja Bu, nanti biar dibacakan sama Mister. Enggak, materinya itu kita kan ingin masukkan betul. Assalamualaikum Bisa jelas? warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh ditulis aja Bu, suara Ibu putus-putus loh, nggak tangkap maksudnya. Oh ya, Ditulis nanti biar sudah, Pak. dibacakan sama Pak Jarnawi. Ya, ya. Suaranya. Saya sudah itu, Pak. Oke, nanti dicek aja. Kemudian silakan Bu Diana Pita. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatannya. Pertama yang mau saya tanyakan, jika aplikasi ini di dalamnya juga ada game, itu untuk pengaturan gamenya itu bagaimana ya Pak? Apa sudah bisa terkoneksi dengan iSpring 9 atau kita buat manual di PPT? Game-nya game apa nih? Game PPT atau? Jadi kan iSpring 9 itu juga bisa buat untuk game Pak ya. Sepengetahuan saya. Okay. Tapi yang pernah saya buat itu layar gamenya cuma hanya putih. Nggak ada background yang menarik gitu. Yang saya tanyakan apakah ada background lain yang bisa dibuat di iSpring. Di iSpring-nya sendiri saya belum pernah membuat game itu. Saya biasanya lebih membuat game itu lebih banyak di PowerPoint-nya. Jadi di PowerPoint aja kalau misalnya ini. Untuk yang di iSpring sendiri saya belum pernah membuat ini. Saya lebih banyak saya manfaatkan untuk mengubah file-file PPT ini menjadi HTML5 gitu Bu. Oh baik. Berarti lebih disarankan pakai PPT ya? Untuk game. Karena saya sendiri belum pernah bikin di iSpring, jadi saya belum bisa bilang bahwa itu bisa berjalan normal atau enggak gitu. Masih belum bisa memberikan apa ya, ini lebih baik ini atau sebaiknya ini gitu ya. Yang biasa saya buat biasanya paling ya kalau buat saya buatnya di PowerPoint gitu, nanti tinggal saya ubah gitu Bu. Baik. Terima kasih Pak atas sarannya. Ya. Baik. Mister, kita sampai jam berapa Mister? Nanti kan ada dua lagi ya. iSpring sama KPK ya. Iya, masih ada 2 lagi. Tapi tidak terlalu lama sih sebenarnya. Lanjut aja dulu Pak. Nanti setting atau ada tambahan nanti. Oh iya. Lanjut aja dulu Pak. Oke, lanjut Kita lanjut aja dulu Pak. Ya. Oke. Lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Ini sudah jadi misalnya nih. Ini kontennya semua sudah, anggaplah sudah kita isi lah gitu. Sudah kita isi. Ini udah jadi file PPT nih. Boleh kita simpan dulu gitu. Kemudian file ini nanti akan kita ubah menjadi HTML5. Bapak Ibu sekalian, yang kalau komputer kita sudah kita install iSpring, maka di menu ini di bagian atas, di bagian paling akhir itu ada menu iSpring Suite seperti ini Bapak Ibu. Nah, tinggal kita klik. Tampilannya seperti ini, tampilan menu utamanya. Bapak Ibu sekalian, untuk mendesainnya atau mengubahnya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menu yang ada di sini Bapak Ibu. Yang pertama, player, klik ini. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, defaultnya begini, seperti ini. Jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Di kanannya ini ada menunya. Nah, kemudian di bawah nih ada tombol-tombol gitu. Nah, apakah kita memerlukan tombol-tombol ini? Sesungguhnya kita tidak memerlukan. Kenapa? Karena tadi setiap slide sudah kita buat navigasi sendiri yang kita desain sendiri. Artinya ini tidak kita perlukan, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan ini? Kita ke sini, ke layout. Oh, ke sini select player. Ini Bapak Ibu yang tampilan yang pertama ini seperti ini. Kemudian kalau kita pilih yang kedua,
nanti tampilannya seperti ini. Oh, tampilan seperti ini. Nah, kita pilih yang ketiga, yang ini ya, panon atau side only ya. Klik ini, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang muncul di layar handphone udah ini aja untuk navigasinya, untuk pindah ke slide 1 ke slide berikutnya dan lain-lain itu kita sudah siapkan tombol-tombolnya. Gitu. Oke, yang pertama, kemudian di menu ini kita atur warnanya supaya belakangnya kalau nanti pas nggak pas atau gimana backgroundnya itu kita kasih warna hitam aja. Klik ini, kemudian kita pilih hitam lah. Nah. Oke, kalau sudah klik ini, apply and close. Oke, sudah selesai. Kemudian yang kedua, yang ini, slide properties. Klik ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, di halaman ini ada menu branching namanya, yang ini. Nah, branching ini adalah defaultnya kalau kita klik, kalau panah ke kanan atau kanan itu berarti next slide, kemudian previous slide gitu. Ini sudah disediakan panah-panahnya. Nah, kita tidak memerlukan yang ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi setiap tombol, setiap slide itu sudah kita kasih tombol-tombol sendiri untuk navigasi. Jadi ini harus kita hilangkan, kita posisinya ke non aja. Seperti ini. Dan semua slide yang kita buat posisinya seperti ini. Jadi tidak ada tombol navigasi dari iSpring yang kita gunakan. Tapi yang kita gunakan adalah tombol-tombol yang tadi sudah kita buat sendiri. Nah, ini semuanya harus kita buat seperti ini supaya mudah dan cepat. Bapak Ibu klik satu, kemudian CTRL-A, kita seleksi semuanya Bapak Ibu, sehingga semua kita seleksi semua slide. Nah, kemudian untuk mengaturnya kita pilih ini, klik ini, branching, kemudian kita pilih non, ini juga sama. Kemudian kita klik OK. Nah, maka semuanya posisinya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita save and close. Jadi langkah pertama tadi player kita atur, kemudian slide propertiesnya kita atur. Langkah yang ketiga adalah kita publish. Publish ini untuk mengubah file PPT menjadi HTML5. Klik publish. Ya, sebentar, proses. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita klik publish, pilihannya ada My Computer, ada iSpring Cloud, kemudian ada iSpring Learn, ada LMS, ada YouTube. Kita pilihnya yang My Computer. Kemudian di sini kita ketik nama filenya. Project name-nya apa? Misalnya workshop Bengkulu misalnya. Oke, kemudian kita akan taruh di mana ini? Kita pilih. Kita taruh di mana? Misalnya saya taruh di desktop deh biar gampang gitu ya. Aset batu APK. Oke, sudah kita tentukan foldernya. Kemudian di outputnya, Bapak Ibu jangan salah pilih yang ini, HTML5, bukan yang video ya. Kemudian ini playernya tadi sudah kita set non semuanya. Ini juga kita biarkan. Nah, kualitasnya ini bisa kita pilih Bapak Ibu, mau yang standar, kemudian yang high quality, kemudian atau yang low. Untuk pelatihan ini kita pakai yang standar aja Bapak Ibu. Nah, konsekuensinya apa sih? Ya kalau kita pakai yang high quality semakin tinggi berarti kapasitasnya semakin berat. Artinya semakin banyak kapasitas yang diperlukan gitu. Soal itu aja. Kemudian yang lainnya kita biarkan. Selanjutnya kalau sudah kita publish.
Nah, ini proses mempublish atau mengubah dari file PPT menjadi HTML5. Jadi kalau yang di proses ininya tidak terlalu panjang sih sebenarnya. Yang penting di laptop Bapak Ibu, di PC Bapak Ibu sudah di-install aplikasi iSpring-nya. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Saya coba klik ini nih, view post. Seperti apa sih hasilnya gitu ya, yang tadi sudah kita buat. Oh, seperti ini Bapak Ibu. Next, reviews, kemudian saya ke menu. Maaf, nggak muncul, Pak. Nggak muncul, Pak? Iya, iya. Oh, nggak muncul. Oh iya, ini harus karena buka browser baru nih. Oke, nggak apa-apa. Udah muncul? Kita kembali ke tadi. Mister? Ya, coba. Ya. Coba. Ke yang sini ya, ke iSpring ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kasih gambaran seperti ini. Pertama kita sudah membuat desain di PowerPoint, kemudian barusan kita sudah selesai mengubah file PPT menjadi file HTML5. Nah, sekarang tinggal kita masuk ke step berikutnya, yaitu langkah ketiga, mengubah file HTML5 menjadi file APK. Untuk step ketiga ini belum muncul, yang Pak. kita butuhkan Belum muncul, adalah aplikasi website to APK. Saya buka, mudah-mudahan bisa langsung muncul. Kalau enggak, sudah muncul Pak? Belum, Pak. Belum muncul. Belum muncul. Oh belum, berarti harus saya stop screen dulu ya. Saya stop dulu. Oke, saya share ulang. Sudah muncul Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari aplikasi website to APK. Ini menu-menunya. Yang pertama, website type to convert. Ini kita mau convert kemana? Pilihannya ada web URL. Oh, dari mana maksudnya URL? Kemudian ada lokal ML. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita menginginkan dari file seperti tadi yang kita sudah buat dari HTML, itu pilihannya ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya blog pribadi, terus kalau Bapak Ibu punya website, kemudian website Suaranya hilang, Pak. Hilang suaranya Pak Dahli. Diulang lagi Pak, hilang suaranya. Enggak kedengaran Pak Dahli. Suaranya Mohon terputus. diulang Pak penjelasannya. Ya, stop dulu. Nah, udah, Sudah jelas. Jelas ya? Ya. Oke, saya ulang share screen Bapak Ibu. Sudah jelas? Sudah muncul? Sudah Pak, sudah Pak. Ya. Sudah Pak, Oke, udah Bapak muncul, Ibu. udah muncul. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memilih yang ini, web URL, ini fungsinya adalah mengubah web kita, blog kita, atau web sekolah, itu menjadi aplikasi Android. Nah, kalau yang seperti tadi, dari file HTML akan kita ubah menjadi APK, pilihannya ini. Kita pilih ini Bapak Ibu, klik ini, kemudian berikutnya apps title, judul aplikasinya. Misalnya kita namakannya biar nggak keliru ya, workshop Bengkulu misalnya. Oke, sudah kita namain. Kemudian ini penamaan paket aplikasinya. Jadi kalau di Android itu nanti
aplikasi kita itu dibacanya seperti apa misalnya. Di sini kita ganti ini, kita awali dengan kata com, kemudian workshop misalnya, Bengkulu lah. Oke, ininya tetaplah kita biarkan seperti ini. Kemudian version name-nya, karena kita baru, ini versi dari aplikasi kita, karena kita masih baru, ya kita biarkan aja lah versinya masih 1.0, version kodenya masih 1 gitu. Nah, yang penting ini Bapak Ibu sekalian, apps orientation. App orientation itu pilihannya gini. Ada aplikasi-aplikasi yang kita install di Android kita. Ada yang kalau handphonenya kita miringin, dia nggak ikut miring. Tapi ada beberapa aplikasi yang kalau kita handphone kita miringin, dia ikut juga, posisinya tetap berdiri gitu. Nah, pilihannya di sini Bapak Ibu. Ada auto rotate ini berarti kalau meskipun handphonenya diputar-putar gitu ya, dia tetap posisinya mudah terbaca. Kemudian yang kedua ini yang portrait itu yang posisinya berdiri aja, kita miringin nggak bisa gitu. Kemudian ini yang landscape. Nah, Bapak Ibu boleh pilih lah sesuai kebutuhan, mau auto rotate boleh, mau karena ini portrait posisinya kita miringin juga nanti akan sangat kecil gitu ya. Kita untuk pelatihan ini kita pilih ini aja. Tapi nanti Bapak Ibu terserah mau seperti apa. Oke, berikutnya output directory. Ini kita mau simpan kemana nih file aplikasinya, file aplikasi file APK yang akan kita buat. Ini saya sudah arahkan ke desktop. Kalau Bapak Ibu mau arahkan ke drive lain atau ke folder lain, silakan tinggal dipilih, nanti kemudian dipilih itunya, drive-nya atau foldernya. Oke, di bawahnya berikutnya ini dialog tentang kayak ucapan selamat datang atau sapaan awal ya. Kemudian ini dialog ketika file kita share ke orang lain, pesanan seperti apa, tinggal kita ganti. Kemudian yang ini ketika kita akan keluar dari aplikasi. Biasanya kan kita kalau mau keluar, apakah yakin Anda akan keluar, kan suka ditanya seperti itu. Kita coba ya misalnya. Apakah Anda yakin akan keluar misalnya. Oke, kemudian yang berikutnya di bawahnya ini tetap kita kasih double. Ini juga biarin kita default aja. Nah, berikutnya yang ini Bapak Ibu sekalian, splash screen. Splash screen itu begini. Ketika pertama kali aplikasi kita buka, sebelum muncul cover yang kita buat ini, dia kan ada pesan yang masuk, gitu. Ada pesan yang muncul sebelum sampai aplikasi kita ini kayak proses loadingnya lah, gitu. Nah ini pilihannya kalau mau default, kalau mau default tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau mau default nih, ada logo website to APK. Kemudian kalau kita mau blank, kita mau putihin aja juga bisa. Maka pilihannya yang ini, yang blank. Atau kita sudah siapkan gambar sendiri misalnya. Sebagai gambar ucapan selamat datang misalnya. Gambar yang sudah kita desain, segala macam misalnya. Itu juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Kita coba yang ini ya, yang custom. Kita klik ini. Kemudian kita browse filenya. Udah ada belum ya? Oh, belum ada di sini. Saya cari di dulu Bapak Ibu, mohon maaf. Pasan pernah simpen. Oh, ini ada. Misalnya ini. Oh, cover Android. Misalnya gitu ya, ini udah ada nama sekolah saya, ada mata pelajarannya, kemudian lain-lain, ini sebagai ucapan selamat datang. Kemudian, nah ini kita diminta untuk mengambil file HTML5 yang tadi. Choose folder, kemudian tadi kita simpannya di desktop, di
Desktop di sini tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya menyimpannya di folder ini aset PPT to APK. File HTML yang tadi kita sudah buat itu ada di sini. Workshop Bengkulu tadi saya menamakannya. Tandanya apa kalau ini HTML yang hasil publikasi kita tadi? Di belakang nama file itu ada tulisan dalam kurung published. Artinya itu file-file yang tadi sudah kita publish dari iSpring yang perubahan dari PPT ke APK. Kita klik OK. Halo? Ya, klik ini, kemudian kita klik OK. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Yang ini, change icon. Bapak Ibu sekalian, ketika kita Suaranya putus-putus, Pak. Lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu, ketika kita buka aplikasi, biasanya di aplikasi kita itu pertama ada logonya, di bawahnya ada nama. Namanya tadi udah kita buat nih, apps title-nya, Workshop Bengkulu. Nah, tinggal ini kita mau kasih logo enggak? Nah, kalau kita mau kasih logo, pilihannya di sini. Klik ini di desktop atau di tadi yang sudah saya bagikan ada. Misalnya saya akan menggunakan ini sebagai logo dari aplikasi saya. Saya klik ini, ya seperti ini. Oke, kemudian yang ini Bapak Ibu di splash screen tadi, ini durasinya 1500 milisecond. Ya kalau mau tetap seperti ini boleh, kalau kita mau percepat misalnya jadi 1000 atau 500, kalau selama-lama misalnya sekilas saja, saya pilih 500. Kemudian yang di bawahnya ini, progress fill ini adalah logo ketika loading. Saya buka satu-satu Bapak Ibu biar kebayang seperti apa. Oh, kalau lagi loading kan biasanya muter-muternya ada yang model seperti ini. Ada yang model seperti ini gitu ya. Oke, Bapak Ibu tinggal pilih mau pakai yang mana. Nah, ini saya coba pakai yang pertama aja deh. Oh, seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian tadi ada pertanyaan soal apakah bisa di zoom. Nah, di sini ada menu ekstra yang bisa kita pilih Bapak Ibu. Yang bisa kita pilih. Ini misalnya ada zoom support, kemudian ada zoom button, kemudian apalagi nih, desktop mode full screen misalnya. Nah ini yang tadi ada juga pertanyaan apakah nanti pas gitu ya. Nah kita upayakan dari sini ini kita setting. Kalau sudah semua, ini Bapak Ibu tinggal pilih sesuai kebutuhan. Ini sudah semua, tinggal kita klik tombol yang ini Bapak Ibu. Tombol generate APK. Artinya akan kita ubah file HTML5 tadi menjadi APK. Sehingga nanti ketika sudah jadi APK, kita install di Android, itu bisa kita pasang dan bisa kita gunakan di semua Android kita, termasuk siswa-siswa kita. Oke, kita klik ini. Kita generate. Kemudian kita klik OK. Ini adalah proses mengubah file HTML5 menjadi APK. Oke, Bapak Ibu sekalian, pesannya APK create successfully. Artinya APK yang tadi kita generate sudah sukses, sudah selesai. Sekarang kita sudah punya aplikasi baru. Nama aplikasinya adalah Workshop Bengkulu. Gitu. Kita klik finish, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini saya close. Kemudian saya tutup slide ini. Mister, muncul nggak ini? Yang mana nih? Baru up yang tadi, baru. Belum Pak, masih APK. Masih ya. Nah saya stop screen dulu, nanti akan saya buka supaya kita tahu ada di mana. Oke. Saya stop dulu. Oke, kemudian saya share screen lagi.
Bapak Ibu sekalian, ini sudah muncul Pak? Sudah. Mister, sudah muncul? Folder. Ya, yang folder ini Explorer saya. Ini adalah file desktop saya. Kemudian yang tadi kita publish dari website to APK, artinya perubahan dari file HTML5 menjadi APK. Filenya adalah ini Bapak Ibu, Workshop Bengkulu versinya 1.1_1.0 APK. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau file ini kemudian kita ekspor ke handphone atau kita kirim ke handphone, kalau sudah jadi kan biasanya kita kirim ke WA group atau kita kirim lewat email ke siswa apa segala macam, nanti mereka tinggal download, kemudian mereka install, sudah jadi APK, sudah jadi aplikasi Android seperti layaknya Android, aplikasi-aplikasi yang lain. Gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sesungguhnya ini tidak terlalu sulit, kita hanya butuh 3 langkah. Yang pertama kita mendesain tampilan aplikasinya, termasuk memuat konten-konten materi yang akan kita sampaikan di PowerPoint. Bapak Ibu semua pasti sudah sangat akrab dengan PowerPoint, kemudian sudah punya file-file PowerPoint, tinggal kita desain ulang, kemudian kita copy ke template yang desain yang sudah kita buat, kemudian kita ubah menjadi HTML5 menggunakan iSpring Suite. Dari situ kemudian file HTML-nya kita ubah menjadi file APK atau menggunakan website to APK. Barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mister, teman-teman sekalian. Tanya satu Pak Ali. Bentar Pak Anthony. Oke. Siap. Mister, ini kan rencananya kita teman-teman tetap ada kelas pendampingan ya Pak? Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini kita pertemuan secara virtual. Sejak beberapa hari yang lalu saya lihat sudah banyak interaksi teman-teman di kelas Microsoft Teams. Selanjutnya nanti kita akan praktek dan targetnya adalah semua peserta itu bisa menghasilkan satu produk aplikasi Android, file Android atau file APK sesuai mapel yang kita ampu masing-masing. Waktunya nanti diatur oleh Mr. Jarnawi. Kemudian kalau ada kendala segala macam nanti akan kita diskusikan di sana. Termasuk mudah-mudahan dalam waktu dekat akan saya buatkan tutorial cara membuat tombol-tombol tadi di PowerPoint gitu. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Sementara saya tutup dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bapak Ibu semua, ini saya lihat di chat room ada presensi yang dua. Jadi mohon presensi itu yang dari panitia hanya dari Microsoft Office dengan menggunakan Microsoft Form. Jadi kalau ada data-data Bapak Ibu yang di luar sana yang bisa ngisi yang bukan tanggung jawab kami, jadi sekali lagi tidak menjadi tanggung jawab kami jika absen yang Bapak Ibu isi tadi bukan dari kami. Jadi pastikan Bapak Ibu absen yang Bapak Ibu isi tadi adalah merupakan absen dari Microsoft Form, bukan dari Google Form. Ya. Oke, yang kedua adalah untuk materi kita berkomunikasi, kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan tanya jawab kesulitan nanti akan kami permudah. Contoh yang pertama tadi Pak Dahli bilang akan membuatkan tombol bagaimana dengan PowerPoint sendiri. Nah, kami juga nanti akan memberikan share tombol-tombol yang premium. Ya, untuk Bapak Ibu di sini kami akan berikan tombol-tombol premium. Kenapa? Kami juga menggunakan aplikasi Android berbasis
PowerPoint, kita juga pernah belajar menggunakan Articulate, menggunakan Smart Apps Creator, itu semua sudah kami sediakan dengan tombol-tombol khusus, tinggal Bapak Ibu bisa pakai nanti. Kemudian, Mister, maaf, ya, berarti saya nggak perlu bikin lagi ya? tetap bikin Pak, tutorialnya tetap gitu. bikin. Oke. Tetap bikin. Tapi kan nanti buat kawan-kawan nanti biar berkreasi ada tombol-tombol yang aneh-aneh gitu yang lebih ini ya, lebih agak premium yang bisa dikasih gitu. Jadi itu berikutnya pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan kan ada yang belum masuk Teams. Nanti kami selesaikan bagaimana punya akun Office 365. Kita akan selesaikan itu. Kemudian yang kesulitan install Spring. Ada yang Bapak Ibu punya laptop versinya yang 32, ada yang 64. Nanti kita akan pilah-pilah mana yang 32, mana yang 34. Kita akan jelaskan nanti. Terus itu ada lagi kesulitan menginstall Aktivasi, karena ya aktivasi. Sebenarnya di room ini saya juga nggak mau jelaskan karena ini direkam. Jadi itu karena itu bukan pro dan itu menyalahi aturan buat kita. Jadi nanti ada penjelasan khusus lah untuk itu ya. Tidak di room ini ya Pak Dahli ya. Kena ini kita. Kena pasal. Siap. Nah. Kemudian lagi yang sering ditanyakan ya. Banyak sekali materinya nanti di tugas. Oh, tugas Pak Dahli. Ya lagi, tugasnya gimana nanti tugasnya Pak Dahli? Mintanya seperti apa? Bapak Ibu kan pilihannya sebenarnya kita gini, yang berangkatnya kita webinar ya sekitar 2-3 jam. Kalau Bapak Ibu yang sekedar mau ikut untuk menambah wawasan bisa diberikan sertifikat ya, tapi untuk webinar ya gitu ya. Tapi kan kita menginginkannya bahwa karena ini konsepnya ada pelatihan, maka kami menyiapkan waktu termasuk saya, kemudian Mr. Jarnawi menyiapkan waktu untuk melakukan pendampingan nih ke teman-teman sampai 1 minggu ya Pak ya rencananya. 1 minggu atau 2 minggu? 1 minggu. Nah dalam waktu sampai 1 minggu ke depan kita harapkan Bapak Ibu mempraktekkan materi-materi yang hari ini dan selanjutnya diberikan oleh Pak Jarnawi, dan kita targetkan Bapak Ibu minimal menghasilkan 1 aplikasi Android minimal untuk 1 pertemuan lah. Mungkin kalau untuk 1 tahun kan terlalu lama, materinya terlalu banyak ya Pak ya. Jadi cukup 1 pertemuan atau 1 KD ya Pak. 1 KD kan bisa buat beberapa kali pertemuan lah gitu. Mungkin itu jadi tugasnya teman-teman membuat aplikasi minimal 1 aplikasi Android minimal untuk 1 KD dulu lah gitu. Gitu Pak. Oke. Ya, untuk pengumpulan tugasnya nanti di tim semua. Jadi saya mau ngatur dulu nih. Jadi saya pikir dengan di tim itu ternyata kalau lebih dari 200 pesertanya tidak bisa menggunakan tugas. Saya mau bikinnya otomatis sih. Bagi yang udah mengumpulkan tugas, artinya otomatis kita nilai dapat 100 ya udah berarti selesai gitu. Tapi ini nanti coba saya konsultasi dulu dengan Pak Dahli seperti apa pengumpulannya nih Pak. Apakah hanya dari menu tugas nggak bisa Pak? Di menu tugas terbatas hanya 200. Oh gitu. Ya. Oke. Biar kita itu sebenarnya biar enak ini ya, enak rekapitulasinya sih kalau pada menu tugas gitu. Kalau enggak nanti kita buat aja nanti di bagian apa namanya, di bagian One Class Note gitu. Di One Class Note aja nanti ngumpul tugasnya. Ya. Pengerjaannya pakai PowerPoint atau pakai Office 365, Pak? Gimana? Pengerjaan tugas itu pakai PowerPoint atau pakai 365? PowerPoint offline aja Pak. PowerPoint offline aja. Tapi versinya kalau ada yang versi 2016 ke atas ya boleh. Kalau yang 2010 juga boleh, nggak masalah. Tapi kan tergantung dengan misalkan kayak 2010 berarti cocoknya Spring 8. Kalau udah 2016 ke atas berarti Spring 9 udah bisa masuk. Gitu loh Pak. Pak. Halo Pak Manawi. Ya gimana? Kita mulai kelasnya itu
rutin tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa atau bagaimana Pak? Jadi kita bisa spare waktunya gitu kalau ada kelasnya gitu Pak. Gimana Pak Dahli? Bisa nyiapkan waktu untuk ini konsultasi? Kalau pekerjaannya dan lain-lain saya pikir itu bebas aja ya. Tapi mungkin untuk komunikasi langsung yang kita kumpul semua sebaiknya memang malam mungkin kali ya Pak ya. Kayak jam 9 Oke, sip. Iya benar. Jadi ada jadwal khusus yang udah ditetapkan gitu ya Pak. Jadi kita tahu gitu jadwal masuknya. Baik. Jam 8 sampai jam 9 atau misalnya jam berapa ya? Setengah 8 kayak tadi lah. Jam 8 sampai jam 9 malam kan masih. Jam 8 lah Pak. Habis Isya. Isya Pak. Gini. Maunya saya 24 jam sih melayani Bapak Ibu. Prinsipnya gitu. Prinsipnya gitu. Karena gini, tutor sebaya akan lebih baik. Jadi kesananya kalau satu udah tuntas, yang kedua akan bantu yang lain. Itu akan lebih enak kok nanti. Gitu. Belajar dan mengajarkan itu akan lebih tuntas gitu. Gitu ya Pak Dahli. Betul. Pak Jarnawi. Ya, gimana Pak? Halo Pak. Ya silakan Bu Eca. Halo Pak, numpang tanya Pak. Bu Eca. Materinya nanti di kelasnya. Inspring tadi Pak, itu untuk Windows di atas Windows 7 ya Pak? Ya, Windows 8. Windows 7 Ya, bisa kalau juga sih. bisa Pak. Laptop saya Windows 7 Pak. Office-nya masih 2007. Masih bisa Inspring tuh Pak. Lebih baik udah jadul. Bu Eca lebih baik di-upgrade Pak sama kepala sekolah Bu. upgrade ya Pak. Ya, upgrade dulu, pindahin dulu ke 2016. Biru aja laptopnya itu Bu. Minta sama Bapak kepala sekolahnya. Pak Jarnawi. Dikasih Pak Jal nanti Bu. Iya. Nanti aplikasi iSpring-nya dikasih nggak Pak? Ya, aplikasi sudah ada di kelas. Pak. Sudah di kelas semua aplikasi. Belum diterima sudah ya? Pak di kelas kami Pak. Itu yang Pak Jarnawi itu yang pro atau yang trial? Saya pernah pakai yang trial. Jadi itu hanya 14 hari. Jadi sudah saya hapus. Terus punya juga yang versi, mohon maaf, yang versi tracknya gitu. Nah kalau yang dari Pak Jarnawi ini kalau boleh tahu, itu kan saya lihat tadi kalau yang pro itu ada checklist-checklistan yang bisa kita ubah ya. Kalau yang track-an itu saya pernah pakai itu tidak ada yang tidak bisa diubah gitu. Jadi sudah terkunci. Nanti Pak Dahli bisa jawab nggak Pak Dahli itu Pak Dahli? Pak Dahli punya soalnya. Bisa dirubah. Tapi yang ikut nggak apa-apa. Kan banyak aplikasi yang memang saya lebih terbaik buat ibu. Ini disiapin dulu ininya apa? Siapin file PPT-nya. Kalau sudah siap, diubah pakai itu yang kan pakai. Pak, boleh usul nggak Pak? Waktu tahun berlalu ini materialnya lewat animasi Pak, biar kami bisa belajar untuk mengulang-ulang. Bisa Pak? Mana? Buatkan tutorial dalam bentuk animasi biar di-share. Jadi kita akan membuat itu kami punya simpanan untuk mengulang-ulang belajar gitu. Ya, saya setuju Bu. Sip. Saya setuju. Sebenarnya ya, buatkan animasinya dalam bentuk buat tutorialnya gitu dari dalam bentuk animasi gitu. Jadi kami bisa menyimpan data itu dan kami bisa mengulang belajar sendiri. Jadi tidak sibuk nanti kami mengecek di WA gitu. Mantap Bu usulannya, saya setuju. Apa tuh? Iya betul Pak. Apa tuh? Dikirim ke lewat ke YouTube kan tidak masalah materinya Pak. Oke, siap. Usulnya diterima. Ya. Materi tadi yang kan Bapak jelaskan itu dikirim lewat YouTube ya. Nanti saya simpan nanti kan enak. Oke. Usulnya diterima. Oke, baik Bapak Ibu, karena ini di bagian timur juga sudah malam ini, sudah 9:30, berarti bagian timur ada yang 10:30, ada yang 11:30.
Ya, kalau pakai YouTube kita pakai kuota nanti. Kalau itu kan animasi itu Kotanya nanti dari kementerian Bapak Ibu. Baik. Bu, pakai kuota kan nanti disimpan di YouTube Ya, itu bisa kan enak. disimpan. Silakanlah caranya gimana nanti. Yang jelasnya. Iya, yang penting ada materinya itu di YouTube. Ya, oke. Pak, saya baru mau bergabung ke kelas Teams, masih bisa kan Pak? Apa udah close? Masih. Nanti ya. Nanti Masih, Bu. Saya aja belum diterima, Bu. Oh iya, nah itu kalau masuk lewat link memang harus menunggu konfirmasi. Ada kode kelas aja nggak Pak? Kalau kode kelas kan langsung masuk. Biar gini, biar saya menguploadnya itu biar tahu ini aslinya dari grup kita. Oh iya. Oh iya, khawatir Biar Pak ada Jarnawi orang yang luar dulu, ya Pak ya. Ya. Pak Jarnawi ini yang nggak, Mister? Gimana? Boleh nanya nggak Pak? Gimana Efri? Maaf sebelumnya. Gini, tadi kan saya terlambat masuk, saya tidak melihat ini alurnya sedikit kan. Kemudian saya lihat pemaparan Pak Dahli itu kan sangat luar biasa itu. Jadi kami minta nanti bisa dapat link YouTube-nya yang pertama. Kemudian yang kedua, kan ada beberapa space tadi kami tidak paham, misalnya di bagian masukkan gambar atau bagaimana. Bisa nggak Pak dipenuhi permintaan kami dibuatkan tutorialnya, begitulah kan? Tadi kan ada yang minta juga. Pak, bakal dibuat Pak. Ya mastiin aja soalnya. Animasi ya Pak ya, sama. Ya betul lah. Jadi kami bisa ikut tadi udah dibilang, mengikuti Pak. dari awal begitu lah. Maaf saya terlambat, mohon maaf. Siap. Semuanya dalam room ini akan bisa bikin PPT jadi PowerPoint, jadi Android. Insya Allah bisa. PPT jadi APK ya. Makasih, Mister. Ya, sama-sama, Ustadz. Baik, Bapak Ibu, ini karena semakin malam, oleh sebab itu, Pak Dahli, halo. Halo Pak Jar. Baik, sebelum kita Pak Dahli, silakan closing statement untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Dahli. Baik, terima kasih, Mister. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita sudah sama-sama belajar. Saya juga pastinya akan belajar banyak dari teman-teman ini. Saya lihat di daftar peserta di tim itu, ini teman-teman ternyata bukan cuma dari Bengkulu ya Pak, dari berbagai provinsi di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini, artinya kita sama-sama belajar lah. Bapak Ibu sekalian, pertama saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman panitia, Mr. Jarnawi yang sudah menyiapkan diri untuk mendampingi terus Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu yang dalam kondisi kita punya kegiatan juga, kemudian malam hari di mana kita harus istirahat, kita masih tetap sama-sama belajar, gitu ya, belajar berbagi untuk mengembangkan diri kita, bahwa ini adalah sebuah inisiatif kita, sebuah ikhtiar kita sebagai seorang guru untuk terus belajar meningkatkan kompetensi kita. Sekali lagi apresiasi tinggi-tingginya buat teman-teman semuanya. Malam ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang pas gitu ya, atau apa yang saya sampaikan tidak memenuhi keinginan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Inilah yang bisa saya sharing, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa dipraktikkan, dan kita berharap bahwa semua peserta kegiatan pada malam hari ini seminggu ke depan akan dapat sertifikat 32 jam dan buktinya atau dengan dibuktikan sebuah aplikasi Android yang bisa digunakan untuk kegiatan belajarnya, apalagi sekarang masih PJJ. Jadi kalau sudah jadi minggu depan tinggal kita blast ke siswa kita minta mereka install, mereka belajar, tidak harus pakai kuota, tidak perlu lagi terkendala jaringan dan lain-lain, karena dia bisa langsung pelajari dari handphonenya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ilmunya.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama kita malam hari ini. Dan terima kasih Pak Dali Ahmad sudah meluangkan waktu untuk memberikan materi di room ini di aplikasi Android berbasis PowerPoint. Baik, Bapak Ibu, dalam 1 minggu ke depan, artinya ini hari Kamis, minggu depan artinya Kamis jam 23.59, artinya Bapak Ibu paling lambat mengumpulkan tugas nanti di Teams. Nanti teknisnya nanti kita atur di chat di tim ataupun bimbingannya di juga Pak ya. Oke. Itu saja. Baik Bapak Ibu. Tanya Pak. Ini dari Bumbu ya. Mbak Devi ya. Keluarga Pak Jardawi itu. Kita digabungkan ke timnya langsung atau gimana nih? Tunggu di kontim Pak. Pak. Ada di chat sudah ya. ada di komen. Oke. Baik. Saya tutup dulu supaya nanti rekaman ini bisa tersambung ya dengan Bapak Ibu sehingga nanti bisa kita share dengan kawan-kawan yang lainnya yang terputus dalam hal sinyal, kemudian nanti bisa diulang-ulang dalam hal untuk belajarnya. Baik, kita tutup acara ini sama-sama dengan membaca Pak, maaf. Halo Pak. Ya, Pak. sudah. Recordingnya bisa dikirim di grup WA kan Pak? Bisa. Baik, makasih banyak Pak. Iya. Selamat malam. Baik, sebelum kita berakhir, saya mau Selamat dulu. malam. Silakan hidupkan kameranya.